Yang begini-begini ya harus dibereskan. Jangan ada lagi mental Pelindo menjadi tuan tanah. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wamen 2, Pak Tiko, lalu Pak Arief, dan seluruh jajaran direksi, Pak pimpinan Pak Martin Manurung yang ganteng dan gagah perkasa, dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Saya ingin langsung saja yang pertama, supaya enggak, saya ingin langsung saja. Kita sudah mendengar tadi keterangan Pak Tiko dan Pak Arief. Pak Tiko juga kemarin sudah memberikan keterangan. Intinya apa? Intinya merger ini menjadikan Pelindo operator kelas dunia. Intinya apa yang poin keempat yang disampaikan Pak Arief tadi menyatakan bahwa Pelindo itu harus efisien. Nah, masuk ke dalam materi kelas dunia dan efisien. Ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Undang-Undang Pelayaran. Prinsip dasarnya Pak Arief dan Pak Tiko, saya sangat setuju bahwa IPC Pelindo 1 sampai 4 ini di merger karena tujuannya menjadikan kita operator kelas dunia dan efisien secara prinsip, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan serikat pekerja, juga serikat pekerja juga saya dengar mendukung. Nah, tapi ada syaratnya nih Pak. Merger itu harus dipastikan ya, untuk memastikan bahwasanya Pelindo itu betul-betul efisien. Nah, saya melihat Pak, dalam kontrak-kontrak Bapak ya, Pelindo 2 ya, Pak Arief, itu kita lihat bahwa ada yang orang yang dianakmaskan di kontrak-kontrak Pelindo 2 dengan PBM. Nah, saya bacakan Pak Arief ya. Kita terus terang melihat bahwa anak perusahaan Bapak PT Pelabuhan Tanjung Priok PTP itu kan dibentuk tahun 2013. Fokusnya menangani terminal multipurpose, diantaranya General Cargo, curah cair dan curah kering. Nah, selain di Tanjung Priok, PTP ini beroperasi di 9 cabang Pelindo 2 dan memiliki visi menjadi operator smart terminal kelas dunia. Nah, ini yang agak menarik Pak Arief ya, Pak Tiko ya. Dari yang terjadi di PTP ini kita melihat ada salah satu PBM yang mendominasi. Ya, mendominasi itu namanya PT Kaluku Maritama Utama KMU. Ya, bahkan menariknya kontrak yang saya pegang ini, ada kontraknya Pak Arief. Ini kontrak tahun 2014 ya. Yang bersangkutan tuh dirutnya mentandatangani itu Desember 2014 itu. Saya lihat nih, silahkan dicek. Ini masih jadi anggota DPR RI, Saudara Epiadi Asda, pemilik dan dirutnya waktu itu. Ini masih anggota DPR RI Komisi 5. Ini dapat ini pakai tender atau enggak Pak? Ya, atau ditunjuk-tunjuk saja. Ini penting. Lalu juga saya mendengar yang bersangkutan juga sudah, perusahaan ini sudah diperpanjang tahun 2019, ini dokumennya, dan juga kemarin juga saya dengar 2021 ini juga sudah 2020 atau 2021 2020 ya sudah diperpanjang. Apakah mendapatkan ini karena tender atau karena dugaan yang bersangkutan anggota Komisi 5 DPR RI? Ini penting nih Pak, karena kita sekali lagi, dan dari catatan yang kami dapat ini saya lihatkan Pak Arief, ini per tanggal 28 Juni sampai 4 Juli ya, kita lihat itu kalau di PTP, di Pelabuhan Dermaga PTP itu ada 20 kapal berbagai PBM ya, tapi di terminal eksklusif ya milik Kaluku yang diberikan itu hanya ada 2 kapal, hanya 2 kapal. Kenapa ya? Yang PTP dan PBM lainnya biaya di dan itu Rp11.000 per ton Pak Tiko. Ini penting Pak Tiko nih. Nah, Kaluku ini
biayanya 22.500 per ton, hampir 2 kali lipat. Jadi wajar kapal-kapal memilih dermaganya PTP, tapi bukan dermaganya Kaluku. Nah, Presiden Jokowi bilang kita harus mempersingkat dwelling time. Ini waiting time kapal saja lama, karena diberikan kepada KMU yang menjual lebih mahal biayanya yang 22.000 per ton daripada PTP anak perusahaan Pelindo dan PBM lain yang 11.000 ton. Nah, 11.000 rupiah per ton. Nah, ini yang penting bagi kami. Pelindo 1, 2, 3 dan 4 merger, monggo kita dukung. Tapi prinsip dasarnya efisiensi itu penting. Jangan ada kontrak-kontrak yang merugikan negara, kontrak-kontrak yang membuat pendapatan Pelindo terganggu, dan juga program pemerintah soal dwelling time, waiting time. Ya, apalagi Presiden sudah teriak-teriak kan. Nah, kenapa ini hal-hal seperti ini dipertahankan? Untuk itu Pak Arief, saya meminta ya kepada Pak Arief dan juga Kementerian BUMN Pak Tiko, kita menyetujui merger, tapi ya budaya landlord, budaya tuan tanah ya ini harus dihapus. Jadikanlah Pelindo ini benar-benar perusahaan operator kelas dunia yang ingin mendandingin perusahaan di Singapura maupun di Hong Kong serta di Inggris, bukan lagi tuan tanah. Untuk itu seluruh kontrak ya, syarat merger dari kami ya, tolong dicatat pimpinan dan dibikinkan kesimpulan. Syarat merger dari kami ya, kontrak-kontrak yang bermasalah ya, apalagi pelabuhan Kaluku ini panjangnya saya dengar 600 meter, panjang, bagus, premium. Sedangkan PTP anak perusahaan Pelindo pelabuhannya kayak L ya, 450 meter panjang lalu menyamping 250. Masa orang yang luar dapat pelabuhan yang lebih bagus daripada anak perusahaan Pelindo dan bisa jual lebih mahal? Akhirnya kapal antrinya lebih panjang. Nah, untuk itu yang begini-begini direvisi ya. Jangan takut ya, karena mungkin dulu anggota DPR, sekarangnya anaknya anggota DPR juga. Saya minta Pak Arief punya nyali gitu loh ya, punya nyali. Nah, jadi syarat merger itu jelas Pak Tiko, yang begini-begini ya harus dibereskan. Jangan ada lagi mental Pelindo menjadi tuan tanah, landlord ya. Kita ingin menjadi operator kelas dunia, bukan menjadi tuan tanah. Terima kasih pimpinan. Jadi ini bukti-buktinya ada, kontraknya ditandatangani 2014, masih jadi anggota DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.